Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jalikal Uwaneto dengan NIM 23142234. Saya dari kelas A. Pada video kali ini saya akan menjelaskan asal mula perbudakan di Afrika. Ada yang tahu? Ayo kita bahas. Asal mula perbudakan di Afrika adalah sebuah kisah sejarah yang mengunggah. Bayangkan bentangan luas benua Afrika di ribuan tahun lalu, sebuah daratan yang kaya dan sumber daya alam, penuh dengan kerajaan-kerajaan besar yang hidup dalam kejayaan. Maligana, Songhai, semua berdiri megah di bawah matahari tropis. Perjalanan waktu mengalir membawa kisah tentang kemuliaan atau kekuatan, namun juga tentang tragedi kemanusiaan yang kelak akan mengguncang dunia perbudakan. Cerita ini bermula bukan dengan rantai dan kapal dagang seperti yang sering kita bayangkan, tetapi dengan sistem sosial yang telah lama ada di Afrika sendiri. Pada awalnya, perbudakan di benua ini bersifat internal dan lebih mirip dengan bentuk sistem budak di zaman Yunani atau Romawi. Budak biasanya adalah tawanan perang atau orang yang berhutang banyak yang tidak sanggup membayar. Mereka tidak selalu diperlakukan sebagai barang, melainkan sebagai bagian dari struktur sosial. Di beberapa kerajaan Afrika, budak bahkan memiliki hak ketentuan atau kesempatan untuk menebus kebebasan. Namun segala berubah drastis ketika orang-orang asing datang. Sekitar abad ke-15, kapal-kapal dari Eropa mulai berlabuh di pantai Afrika Barat. Para pedagang Portugis datang terlebih dahulu, awalnya untuk berdagang emas, gading, dan rempah-rempah. Mereka bertemu dengan penguasa lokal yang sudah terbiasa dengan sistem jual-beli manusia dalam perang antar kerajaan. Perlahan perbudakan berubah wajah, bukan lagi sekadar kebutuhan internal, tetapi menjadi bisnis besar-besaran yang tak terkendali. Saat cahaya matahari mulai redup, kita bisa membayangkan sebuah partai Afrika. Di malam hari, para penduduk desa dikejutkan oleh penyerbuan tiba-tiba orang-orang asing oleh beberapa kelompok lokal menculik pria, wanita, dan anak-anak. Mereka dirantai, digiring melintas hutan menuju benteng-benteng perbudakan yang dibangun di pesisir. Benteng-benteng ini menjadi saksi bisu penderitaan manusia. Teriakan tangis dan doa memenuhi udara. "Buka gerbangnya," teriak seorang pedagang Eropa di atas kapal pada saat itu. Para tawanan dimasukkan ke dalam kapal dengan sempit, kapal-kapal budak. Di ruang pengap dan gelap itu mereka dijengkelkan seperti barang. Perjalanan melintasi Samudra Atlantik ini disebut Middle Passage, salah satu bab paling yang dalam sejarah dunia. Ribuan orang tewas karena penyakit, kelaparan, dan kekejaman. Mereka yang selamat tiba di benua Amerika dalam keadaan fisik dan mental yang hancur. Sementara di Afrika, perdagangan manusia terus berlangsung. Kerajaan lokal seperti Asante dan Dahomey memperoleh keuntungan dari perdagangan ini, tetapi tanpa sadar mengorbankan masa depan mereka sendiri. Eropa dengan kekuatan teknologi dan senjata mendorong praktik ini hingga ke puncaknya, rantai perdagangan segitiga antara Afrika, Eropa, dan Amerika. Semakin meluas, budak dari Afrika, gula dan kapas dari Amerika, serta barang-barang mewah dari Eropa. Suatu hari, ketika membayangkan matahari terbenam di kampung-kampung Afrika, ada seorang ibu yang menangis kehilangan anaknya, seorang saudara yang tidak pernah lagi bertemu dengan keluarganya. Perbudakan tidak hanya merampas kebebasan fisik, tetapi juga akar budaya, identitas, dan koneksi manusia. Cerita ini terus berlanjut selama berabad-abad, hingga akhirnya muncul kesadaran moral di dunia barat yang menentang praktik ini. Perjuangan demi perjuangan, pemberontakan budak di Amerika, kampanye anti perbudakan di Eropa, semuanya perlahan memadamkan nyala api perdagangan budak. Namun di ujung cerita ini kita diingatkan akan jejak yang ditinggalkan benua Afrika yang pernah berjaya, harus merangkak memulihkan dirinya setelah kehilangan begitu banyak nyawa dan tenaga. Perbudakan bukan hanya cerita tentang rantai dan kapal, melainkan tentang kemanusiaan
yang terputus tentang sejarah yang menuntut kita untuk belajar dan memastikan tragedi seperti tidak akan pernah terulang. Baik, terima kasih. Di video kali ini saya